Di awal film, kita diperkenalkan pada sebuah sekte sesat bernama Sekte Teratai Putih, yang sekte ini sendiri dipimpin oleh seorang biksu sesat bernama Biksu Gao. Sekte ini mengatasnamakan iblis sebagai Tuhan mereka, dan Biksu Gao selaku ketua berperan sebagai utusan Tuhan. Dan sekte ini punya misi tersendiri, yaitu menghabisi semua orang asing yang ada di kanton kota mereka. Dan Biksu Gao yang dalam hal ini diagungkan, ternyata cukup mahir dalam seni bela diri kungfu, dan ia juga punya ilmu kekebalan. Dan tak hanya sekedar membenci orang asing yang ada di kota ini, Sekte Teratai Putih juga membenci barang yang diproduksi dari luar negeri, bahkan seonggok guguk yang berasal dari Amerika pun juga mereka binasakan. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan Wong Fei Hung yang tengah dalam perjalanan menuju kota Kanton, yang mana tujuan Fei Hung ke sana ialah untuk menghadiri seminar internasional untuk para dokter. Dan Fei Hung berniat ingin memperkenalkan metode tradisional pengobatan Cina dengan cara mempresentasikan di hadapan orang-orang asing di sana. Wah,一隻啊！驚小怪，點解會咁樣？架火輪車入咗山窿啊嘛！大鄉里。 Berangkat bertiga bersama Afu dan Bibiye, begitu sampai mereka langsung disambut dengan keadaan kota yang kacau lantaran adanya demo menolak penyerahan wilayah Taiwan ke pihak asing. Dan ternyata eksistensi Ormas Teratai Putih di kota Kanton sangatlah kuat, yang dimana hal itu terbukti ketika Bibiye yang mengenakan pakaian orang asing saat itu langsung mendapat intimidasi dari anak-anak Teratai Putih. Dan melihat itu, Afu langsung ambil tindakan yang sialnya malah tak sengaja melukai anak tersebut, dan si anak seketika bergegas langsung melaporkannya ke Biksu Gao. Dan tak lama setelah kejadian itu, para warga tiba-tiba dihebohkan dengan adanya unjuk rasa Ormas Teratai Putih di hadapan gedung telegraf, yang bukannya pergi atau paling tidak menghindari saja agar Fei Hung tak perlu bertarung, Bibiye dan Afu malah sengaja ke sana untuk mengabadikan momen tersebut. Sehingga yang terjadi, ketika kamera dicepratkan, semua mata jelas tertuju padanya. Dan melihat Bibiye mengenakan baju asing dan membawa alat yang asing juga, Teratai Putih pun saat itu langsung menangkapnya. Jelas saja, melihat Bibiye diarak seperti itu, Fei Hung pun dengan sigap langsung menyelamatkannya. Dan walaupun sempat takut karena tahu yang dihadapi adalah sosok Wong Fei Hung yang tak pernah kalah, karena tak ingin dicap sebagai ormas yang lemah, Teratai Putih pun terpaksa maju dan mereka melakukannya dengan cara keroyokan. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, biar bagaimanapun Teratai Putih walaupun jumlahnya sangatlah banyak, Teratai Putih jelas tidak akan ada tandingannya dengan Wong Fei Hung yang tak pernah tersentuh sama sekali seperti ini. 阿歡嚇咩13姨翻行山先？哦。 Karena adanya peristiwa yang sempat membuat Bibiye pingsan, Bibiye yang semula harusnya menjadi translator untuk Wong Fei Hung seketika harus gagal. Dan si pemilik penginapan juga mengingatkan Fei Hung agar Bibiye mengganti pakaiannya, sebab mengenakan pakaian itu di sini sangatlah berbahaya. Dan si pemilik penginapan dengan baik hati bahkan sudah mempersiapkan pakaian yang harus Bibiye kenakan. Nah, ketika waktu sudah berganti ke esok hari dan seminar Fei Hung akhirnya sudah dimulai juga, saat Fei Hung diminta untuk maju tapi tak bisa ngomong bahasa Inggris tersebutlah, dari pojok sebelah kanan muncul seorang pria bernama Sun Yat-sen yang siap menjadi translatornya, di mana Sun Yat-sen ini merupakan seorang pahlawan revolusi yang berhasil merubah Cina yang tadinya sistem kerajaan menjadi demokratis, alias orang yang pertama kali mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Dan jika kalian sering menonton film-film Cina yang berbau sejarah, kalian pasti akan sering berjumpa dengan bendera seperti ini. Nah, bendera ini merupakan bendera partai Sun Yat-sen yang bernama Partai Kuomintang. Dan sejak tahun 1949 setelah Partai Komunis akhirnya berhasil mengkudeta paham Sun Yat-sen, hanya sisa wilayah Taiwan saja yang masih menganut paham demokratis Sun Yat-sen ini. Makanya mereka akhirnya terpecah dan mereka Cina Taiwan ini sampai sekarang masih kerap bersitegang karena ya semua berakar pada peristiwa sejarah kedua partai tersebut. Nah, adapun yang diceritakan di filmnya Wong Fei Hung ini, Sun Yat-sen masih mencari masa untuk bergabung dalam revolusi Cina, dan selebihnya kita akan lanjutkan dulu alur filmnya saja. Nanti juga akan terjawab dengan sendirinya bagaimana cara Sun Yat-sen memperjuangkan revolusi ini. 我可以用針灸掛佢外關零一兩月。Please try again。
Sayangnya, baru saja mendapat apresiasi dari pihak asing, tiba-tiba datang serangan dari teratai putih yang membabi budak, dan seketika kacaulah acara masa depan medis ini. Lantas Fei Hung pun dengan cepat kembali bergerak untuk menyelamatkan semua orang termasuk Afu. Dan setelah mereka selamat, lalu Sun Yat-sen memutuskan pamit dulu karena adanya urusan. Malamnya mereka kembali beristirahat di penginapan, dan meskipun besok sudah pulang ke Fosan, karena gabut dan berpikir demi keamanan BBY juga, Fei Hung saat itu menyempatkan waktu sebentar sebelum tidur untuk bisa melatih BBY Kungfu. 執頭箍手轉腰馬，鎖後虎身兩車馬。出拳！哎呀，有冇啊？不過我諗要留喺你身邊安全啲啊。 Mari saya perkenalkan, dia adalah Donnie, seorang jenderal dari pemerintahan yang biasa mengurusi kasus-kasus di kota Kanton. Dan pada detik ini, ia mendapat kabar bahwa ada seorang pemberontak dari Hong Kong yang merencanakan revolusi besar-besaran. Donnie segera mendatangi gubernur untuk mengabarkan soal ini. Lantas gubernur pun meminta agar Donnie memperkuat penjagaan. Dan diketahui Sun Yat-sen juga punya seorang rekan di kota Kanton ini. Dia bernama Lu Haodong. Kita panggil saja Tuan Lu. Dan Tuan Lu tersebut nyatanya bersembunyi di kedutaan Inggris, dan nanti kita akan segera tahu bagaimana pembentukan si Tuan Lu tersebut. Dan ketika esok harinya Fei Hung baru akan pulang, lagi-lagi ada sebuah kejadian yang memaksa Fei Hung menunda kepulangannya, yang ternyata kejadian itu ialah sekte Teratai Putih membakar sebuah gedung pertemanan yang faktanya di sana ada anak-anak yang tengah belajar bahasa asing. Dan begitu mereka bertiga sampai dan bermaksud ingin menyelamatkan orang-orang di sana, ternyata semua orang di sini sudah tewas, tapi beruntungnya anak-anak masih selamat sebab mereka bersembunyi, dan tanpa buang-buang waktu Fei Hung pun langsung menyelamatkannya mereka semua. 胡師傅，胡師傅，乜你仲未走嘅咩？唔敢收留佢哋㗎，八年教人嚟到喺度作反，咁我就冚家富貴㗎。你要揾地方避啊，就去衙門避啦。 Karena mendapat penolakan dari pemilik penginapan, Fei Hung yang tak mungkin membiarkan bocah-bocah ini tewas begitu saja, dengan cepat pergi bersembunyi. Dan inilah pembentukan dari sosok Lu Haodong yang faktanya dia juga berprofesi sebagai guru dari murid-murid yang diselamatkan Fei Hung. Dan dia saat ini tengah mencari murid-muridnya, yang tapi tak lama muncul rombongan Teratai Putih datang hingga membuat Tuan Lu akhirnya memutuskan pergi. Dan karena tak mungkin jika harus belak-belakan membawa bocah tersebut sekarang, Fei Hung pun berinisiatif untuk meminta bantuan ke Donnie. Dan tapi begitu sampai ke sana, karena kungfunya sangat terkenal di mana-mana, Donnie yang kebetulan tengah berlatih saat itu juga langsung menguji kemampuannya Wong Fei Hung. Dan dengan ini pertarungan di antara keduanya pun dimulai. 黃師傅不愧係民團總教練，失禮失禮。 Selesai melakukan pertarungan, dengan alasan keamanan, nyatanya Donnie tak bisa membantu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan tapi sebelum Fei Hung sampai kembali, beruntungnya BBY sudah mendapatkan tempat yang tepat untuk anak-anak tersebut. Dan tempat yang dimaksud itu ternyata adalah kedutaan Inggris. Dan disinilah awal mula Wong Fei Hung bertemu dengan Tuan Lu, dan mereka akhirnya berkenalan. 哦，黃飛鴻就係你哋救咗巴洛沙。 點解洋人信咗神個樣咁痛苦？每個人心裏邊都有個神話。 Dan tak lama setelah mereka berdua selesai mengobrol itulah, lagi-lagi Teratai Putih banyak melukai warga Inggris yang tak bersalah. Dan tak lama muncul juga Sun Yat-sen yang bermaksud ingin menemui rekannya untuk membahas masalah revolusi. Nah, karena melihat banyak orang yang terluka parah inilah, Sun Yat-sen sementara menunda pembahasan revolusinya, dan ia terlebih dahulu membantu mengobati orang-orang. Dan karena tak sanggup jika harus sendirian, Sun Yat-sen akhirnya meminta bantuan ke Wong Fei Hung juga, sehingga terjadilah kolaborasi antara medis barat dan akupuntur tradisional Cina.
Naasnya, baru juga sebentar tiba-tiba teratai putih kembali menyerang, dan karena kondisi seperti ini, membuat mereka gagal pergi bersama menemui rekan-rekan revolusi yang lain, yang pada akhirnya Sun Yat-sen saja yang pergi, dan tapi mereka sudah membuat janji untuk bertemu di dermaga esok hari, untuk segera pergi meninggalkan kota Kanton. Nah, ketika laju Sun Yat-sen terhenti lantaran adanya teratai putih yang berusaha membongkar paksa pintu masuknya, saat itu muncul Donnie Yen yang menghentikan sehingga Sun Yat-sen bisa pergi, dan meskipun tak menyadari bahwa di situ sebenarnya ada Sun Yat-sen, karena sebenarnya Donnie Yen juga nggak tahu kalau itu adalah Sun Yat-sen. Donnie Yen ternyata masih mengetahui sosok Tuan Lu, yang tapi sialnya Donnie Yen ditolak masuk oleh pihak Inggris, dan pada akhirnya karena tak punya pilihan lain, Donnie Yen pun memutuskan diam-diam bekerja sama dengan pihak teratai putih supaya ia bisa segera menangkap Tuan Lu. Selesai membantai beberapa penjaga dan juga orang asing, kini giliran Tuan Lu lah yang mereka incar, dan ketika hendak memanahnya, tiba-tiba BBY datang yang akhirnya membuat teratai putih langsung mengincar BBY saat itu juga, dan karena mendengar adanya suara tembakan dari luar, Fei Hung dan Afu langsung bergerak saat itu juga. Lantas dengan ini, pertarungan pun tak dapat terhindarkan lagi. Walaupun banyak orang asing yang akhirnya tewas satu persatu, Fei Hung tetap maju dan sukses juga mengalahkan mereka semua. Dan Donnie Yen yang kala itu menunggu pertarungan ini selesai dengan cepat masuk ke dalam untuk berpura-pura meringkus teratai putih, yang tapi ketika sudah dibawa keluar lalu sengaja dibebaskan kembali, Donnie Yen tak sengaja kepergok ketua duta Inggris, dan karena tak punya pilihan lain, Donnie Yen pun saat itu juga langsung membunuhnya. Nah, BBY yang kebetulan tak sengaja melihat pembunuhan tersebut dengan cepat melaporkannya ke Wong Fei Hung, dan disinilah pada akhirnya Fei Hung mengetahui soal revolusi yang tengah disusun Sun Yat-sen, yang oleh karena visi misi revolusi lebih baik ketimbang sistem kerajaan, Fei Hung akhirnya bersedia membantu meloloskan Tuan Lu. Caranya dengan merubah Tuan Lu jadi Afu dan Afu jadi Tuan Lu, dan karena takut BBY juga nantinya akan dicurigai oleh si Donnie Yen, BBY juga disamarkan lalu diminta untuk pergi duluan ke kapal untuk memberitahu semua kejadian ini ke Sun Yat-sen, yang beruntungnya cara ini ternyata berhasil membuat Donnie Yen terkecoh. 我想過，冚賊先擒王，我要直搗黃龍。歡，叫大人啦。大人。 Setelah beralasan ingin meminta izin untuk membantai pemimpin tertinggi teratai putih yaitu Biksu Gao, Fei Hung yang tak punya pilihan lain dengan cepat pergi ke sana. Lalu ia berpura-pura ingin join agar Biksu Gao mau keluar, dan Fei Hung akan segera membantainya. Dan tak lama setelah menunggu, akhirnya Biksu Gao kali ini benar-benar keluar. Dan dengan ini, pertarungan di antara mereka berdua pun tak dapat terhindarkan lagi. Meskipun dibantu kedua anak buahnya untuk melindungi altar supaya badannya nggak jatuh ke tanah, nyatanya Biksu Gao tetap kalah-kalah juga, dan altar tersebut pun pada akhirnya tumbang juga, dan kini pertarungan pun dilanjutkan di tanah. Yang jelas saja situasi ini membuat Fei Hung semakin mudah untuk bisa mengontrol pertarungan. Dan dengan berbagai pukulan tanpa perlu mengeluarkan tendangan tanpa bayangan lagi, Fei Hung pun akhirnya berhasil membunuhnya. Dan tak hanya sekedar membunuh, Fei Hung juga berhasil membongkar kedok kekebalan yang dimiliki Biksu Gao. Setelah urusan dengan teratai putih selesai, mereka bertiga kembali berkumpul dan segera menuju ke sebuah tempat rahasia untuk mengambil catatan orang-orang revolusi dan bendera Kuomintang yang akan diserahkan ke Sun Yat-sen, di mana sayangnya usaha mereka diketahui Donnie Yen dan para pasukannya. Dan naasnya Tuan Lu juga terkena tembakan hingga akhirnya sekarat. Lantas karena khawatir catatan itu akan jatuh ke tangannya Donnie Yen, Afu pun diminta membakarnya, sementara Fei Hung akan terus berusaha untuk melawan Donnie Yen. Dan sembari Afu terus membakar catatan tersebut, mereka berdua pun terus
beradu tongkat untuk menemukan ritme pertarungan yang enak. Dan dengan ini, aksi keren antara Jet Li versus Donnie Yen pun dimulai. 快啲走，睇住時間做人。 哎呀，個頭啊！ Sial bagi Afu, saat hendak melarikan diri untuk menyerahkan bendera tersebut, ternyata tak ada jalan keluar dan begitu balik badan pun Donnie Yen sudah menunggu mereka dan Donnie Yen sudah mempersiapkan senjata andalannya yaitu sebuah kain panjang yang bisa dijadikan tongkat. Nah, karena terus-terusan diserang inilah Donnie Yen justru tak sengaja menghancurkan sebuah tembok yang itu jelas saja bisa dijadikan jalan untuk Afu bisa kabur dari sini. Tapi sialnya, karena sedikit ceroboh Afu malah terkena serangan Donnie Yen dan melihat itu Fei Hung pun langsung mengeluarkan jurus andalannya juga, yaitu tendangan tanpa bayangan. Di scene akhir, sayangnya Fei Hung dan Afu terlambat sedikit yang membuatnya ketinggalan kapal dan saat itu Fei Hung pun langsung melemparkan benderanya. Lantas setelah itu BBY diminta menunggu karena Fei Hung dan Afu akan segera menyusul ke pelabuhan dan selanjutnya setelah itu film pun 雲遠朝陽，上照我好動興，你嘅精神